Kepolisian RI membenarkan tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang ustadz bernama Ahmad Farid Okbah di daerah Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa, 16 November 2021 pagi hari. Selain Ustadz Farid, penyidik Densus 88 juga menangkap dua orang lainnya di Bekasi. Mereka adalah Ahmad Sain An-Najah yang diduga merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan seorang ustadz bernama Anung Al-Hamad. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramdan membenarkan informasi tersebut. Ketiganya ditangkap oleh tim Densus 88 pada Selasa pagi tadi. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi tim Densus 88 Anti Teror Polri. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengaku belum mengetahui informasi penangkapan terduga teroris oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri. Namun biasanya, penangkapan terduga teroris berdasarkan pengembangan dari penyidik Densus 88. Namun demikian, pihaknya masih belum mendapatkan data dari tim Densus 88. Sebaliknya, belum diketahui kronologi penangkapan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi. Lagi dan lagi. Jadi 7 tahun berlangsung, hampir 2 periode rezim ini berkuasa. Yang ada hanya pertengkaran, pertentangan, perpecahan, gaduh, ribut, sadar sebenarnya, mereka itu sadar, tapi dari satu blunder ke blunder yang lain, dari satu fitnah ke fitnah yang lain, dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain, dari satu penipuan ke penipuan yang lain, dari satu pengalihan isu ke pengalihan isu yang lain. Meledak, meletus satu aib, bingung cari isu yang lain untuk menutupi aib yang lama. Aib yang baru meletus, belum selesai, bingung cari aib yang baru untuk menutupi aib yang lama. Isinya hanya seperti itu. Nah, sekarang Ustadz Farid Okbah ditangkap. Terus buzzernya menframing seolah-olah itu MUI-nya dibubarkan itu. Yang muncul MUI-nya dibubarkan. Dan saya agak nggak ngerti saya cara berpikir orang-orang besar orang-orang yang berilmu itu kadang saya nggak ngerti. Itu individu, itu oknum, itu bukan MUI, itu seolah-olah lepas tangan, itulah kurang lebihnya ya. Kalau saya jadi MUI-nya, kalau saya jadi orang yang berwenang di MUI-nya, sampai tetes darah terakhir, sampai palu pengadilan diketuk, saudara Ustadz Farid Okbah dinyatakan bersalah, tok, sampai di situ saya nggak akan mencampakkan Ustadz Farid sebagai MUI loh ya. Saya akan dampingi, saya akan baik secara hukum, baik secara moral, secara moral, secara apapun akan saya kawal sampai tetes darah penghabisan. Kalau sudah terbukti di pengadilan, tok, nah baru sampai disitulah pembelaan kita. Tapi kan seperti inilah, dan bukan hanya masalah ini, yang lain-lain banyak gitu. Ya, saya nggak tahu itu apa itu pengalihan isu PCR atau gimana itu kan, saudaraku ya.
Sedih saya, ya Allah. Ini mau gerimis ini, mau hujan ini. Saya punya catatan menarik, saya baca ya. Saya baca ini, saya punya materi, saya baca 2 materi. Mudah-mudahan waktunya nutut, mudah-mudahan tidak keburu hujan. Ya sekedar iseng-iseng saja lah ya, ikuti berita, terus marah, sedih, kecewa, ujung ngamuk aja gitu. Tapi ya gimana gitu. Nih saya punya materi bagus, tak baca ya. Bismillah. Saya syuting hari Kamis 18 November 2021 ya di kota Probolinggo. Ini tulisan lama-lama ini, cuman nggak apa-apa, sekedar menambah konten ya. Kalau manfaat simpan video ini, share video ini. Barakallah ya. Bila ingin memahami Islam, bacalah tulisan di bawah ini dengan fokus dan sabar. Islam atau Arab? Nah, judulnya Islam atau Arab. Ini siapa penulis ini? Keren pokoknya ini. Islam atau Arab? Perhatikan. Tulisan ini untuk mengajak umat muslim Indonesia lebih kritis dalam memahami tentang Islam dan Arab dengan kebudayaannya, sehingga kita tidak terperangkap dalam kesesatan pemikiran yang sempit tentang Islam. Cerdas ya, karena sekarang kita hidup di zaman buzzer, di zaman jongos, di zaman penjilat, di zaman munafik. Buzzer, jongos, penjilat, munafik. Itu hidup subur di sekarang ini. Kenyang perutnya, meledos perutnya, nguntal duit sekarang, basah mereka. Buzzer-buzzer mau nyancuk itu. Nah sekarang umat Islam ikut-ikutan. Agamamu Islam tapi mentalmu jongos. Agamamu Islam, mentalmu jongos. Jancuk jaran. Dimakan aja kamu tuh kere, kamu itu. Terserah siapa yang tersinggung tuh. Agamamu Islam tapi mentalmu mental kere, mental jongos. Agama dihina diem, Nabi dihina diem, ulama ditangkepin diem, matamu jancuk jaran kamu itu. Agamamu Islam tapi Islam KTP. Tunggu komando ulama, matamu. Tunggu komando ulama, matamu. Komando ulama yang mana yang kamu tunggu? Ulamamu sudah ditangkepin, ulamamu sudah dipenjarain, Islam sudah diopo-opo, masih nunggu komando ulama. Matamu komando, tidak ada komando. Islammu aja Islam KTP. Emosi ya. Hujan deh ya. Heran aku. Agama Islam mental jongos, nggak ngerti hak, nggak ngerti batil. Aduh. Menjadi muslim berbeda dengan menjadi orang Arab. Nah ini tak lanjut ya. Yang tadi emosi tadi itu iklan. Anggap aja iklan ya. Yang merasa tersinggung, baguslah, berarti kamu masih punya waras, berarti kalau kamu tersinggung. Tunggu komando ulama, matamu komando ulama. Ulamamu sudah dipenjara. Menjadi muslim berbeda dengan menjadi orang Arab. Ya, maka islamisasi jelas-jelas berbeda dengan arabisasi. Dua. Oh, tadi itu pertama ya. Yang sekarang kedua. Islam itu bukan ajaran Arab, walaupun Al-Quran berbahasa Arab. Nabi Muhammad dari kaum Arab. Islam itu jalan hidup, prinsip hidup, bukan keyakinan orang Arab. Yang ketiga, faktanya turunnya ajaran Islam justru ditentang oleh kaum Arab di masa itu, karena Islam datang mengubah pertama tradisi, keyakinan, kebiasaan jahiliyah dan kejahiliyah orang-orang Arab. Nah, jadi Islam itu bukan ajaran Arab, walaupun Al-Qur'annya bahasa Arab. Dan Nabi Muhammad dari kaum Arab. Islam itu jalan hidup, prinsip hidup, bukan keyakinannya orang Arab. Karena pada faktanya turunnya ajaran Islam itu waktu itu ditentang oleh orang Arab. Jadi pahami, Arab itu bukan Islam, Islam itu bukan Arab. Beda. Yang keempat, Islam datang kepada kaum Arab membawa tatanan yang baru, sama sekali baik dalam hal tradisi, kebiasaan, akhlak, hukum, dan juga cara hidup. 5. Perlu dicatat, karena Al-Quran dan Nabi Muhammad berbahasa Arab, maka bahasa Arab juga tidak bisa dipisahkan dari agama Islam, karena kitab suci adalah berbahasa Arab. 6.
Juga sebuah kewajaran bahwa agama Islam awalnya disebarkan oleh orang Arab, karena memang agama Allah yang pamungkas ini berasal dari sana. 7. Mengenai tokoh-tokoh besar agama Islam ini adalah orang-orang Arab, itu wajar karena merekalah kaum awal yang beragama Islam. 8. Jadi bisa dikatakan Arab belum tentu Islam dan Islam tidak harus Arab. Yang jelas Islam itu pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya paham. Kan itu lagi viral tuh, goreng-goreng video saya tuh, Gus Nur melecehkan Habib Fulan, Gus Nur melecehkan Habib cucunya Rasulullah, kan lagi viral tuh, digoreng-goreng tuh. Saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada cucu amplop, ada. Cucu yang mana ini? Nggak ada. Saya ngerti cara memuliakan cucu-cucu Rasulullah, saya paham. Saya sering bantu Robitoh, ya, kaum-kaum yang di bawah naungan Robitoh saya sering, cuman nggak diupload. Pernah ngupload sekali ribut, jadi akhirnya nggak diupload. Saya ngerti bagaimana cara memuliakan, dan saya bukan teori, saya orangnya bukan teori. Memuliakan orang, membantu orang, itu bukan teori kalau saya. Nggak peduli orang Arab, orang Jawa, orang Madura, orang Cina, kalau dia butuh bantuan dibantu. Bedah rumah, infak beras, nggak peduli. Nggak ada saya melecehkan Habib, itu nggak ada. Tergantung. Abu Jahal juga pamannya Rasulullah, Abu Lahab juga pamannya Rasulullah, dilaknat sama Allah. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, binasa kedua tangan Abu Lahab. Gak usah taklid buta, gak usah ngajari saya. Saya paham ulama Habib mana yang perlu dipatuhi, mana yang perlu disungkani, mana yang perlu dicium tangannya. Saya tahu yang model bagaimana. Gak ada. Orang yang mulia di sisi Allah itu iman dan takwa. Bahkan di Al-Quran Allah nggak segan-segan mengatakan ulama siapapun yang menukar ilmunya dengan dunia, dia seperti anjing, kata Allah. Patek kalau orang Madura bilang, asu jare wong Jawa. Wes paham? Gak usah ngajari saya. Bukan sombong saya. Saya ngerti. Mau tak cium kakinya, delosor di kakinya saya mau, kalau dia benar. Gitu teman. Kembali ke tulisan tadi itu iklan. Jadi juga salah besar bila dikatakan bahwa islamisasi sama dengan arabisasi, lantas menolak Islam dengan dalih ini Indonesia bukan Arab. 10. Apa bedanya? Jelas beda sekali. Menjadi Arab atau bukan Arab itu adalah takdir, sedangkan mengambil Islam atau mengabaikannya itu adalah pilihan. Jadi menjadi Arab atau tidak itu takdir. Saya kalau boleh milih, ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang dadanya, berbulu dadanya, kalau saya boleh milih. Tapi enggak juga lah. Allah jadikan aku orang Jawa yang pesek hidungnya pun itu juga anugerah yang terbaik dari Allah, kan gitu ya. Menjadi orang Arab itu adalah takdir, tapi mengambil Islam sebagai kebaikan itu adalah pilihan. 11. Islam itu ya Islam, tidak perlu ada pandangan. Di sana Islam Arab, di sini Islam Nusantara. Tidak ada seperti itu. Ini pandangan yang mungkin niatnya baik, tapi justru berpotensi memecah belah umat. Sebaiknya dihindari. Ya. 12. Islam itu ya Islam, panduannya Kitabullah dan Sunnah, Khulafaur Rasyidin, dan juga tabi'in, tabi'in, ulama salaf apapun mazhabnya. 13. Adapun menjadi muslim tidak berarti meninggalkan budaya lokal. Bila bertentangan dengan Islam tinggalkan saja, dan bila tidak silahkan dilanjutkan. Nah, ini betul ini. Jadi kalau ada Islam Nusantara, nanti ada Islam Papua nanti ya. Ada Islam Jawa, Islam 14. Apa standar meninggalkan dan melanjutkan budaya setelah jadi muslim? Ya akidah. Bila bertentangan dengan akidah ya mutlak harus ditinggalkan. 15. Misalnya seperti budaya membuka aurat, menyembah pohon, ya harus ditinggalkan. Beda dengan arsitektur, aneka makanan, halal, ya boleh dilanjutkan. 16. Masuk Islam masuk ke Cina, arsitektur masjid menjadi pagoda, boleh saja. Tapi sembahyang leluhur dengan hiu ya ditinggalkan, itu contohnya. 12.
Islam masuk ke Indonesia, maka batik tetap lestari, bahkan menyerap nilai Islam. Boleh saja, tapi menyembah batu, menyembah patung harus dihapuskan. 10. Dalam Islam mudah saja, selama tidak dilarang syariat, amalkan saja. Namun bila sudah ada larangan syariat, maka Islam yang harus diutamakan. 19. Maka di dalam Islam, semua produk fisik atau non-fisik selain akidah boleh saja diadopsi, termasuk teknologi juga, karena termasuk produk non-akidah. 20. Kita mencukupkan diri pada kitabullah dan sunnah, itu yang terbaik. 21. Kesimpulannya, belajarlah Islam, kaji terus Islam, jangan berhenti, taati Allah dan Rasulnya semata-mata, karena kita akan kembali kepadanya. 22. Kesimpulan lain, jadi muslim kamu nggak harus pakai sorban, nggak harus berjubah, yang jelas pikiranmu, lisanmu, amalanmu harus berazas Islam. 22. Jangan sampai terbalik, kamu pakai sorban, pakai sarung, mengenakan peci, jubah, tetapi pola pikirmu dan referensimu liberal, sekuler, jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. 24. Lebih bagus kamu memakai batik, kemeja, kaos, celana, lalu setiap kamu mikir, lisan, amal semua berdalil kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. 25. Lebih bagus lagi kamu memakai peci, memakai sarung, mengenakan sorban, berjubah, dan semua pikiranmu, lisanmu, amalmu azasnya adalah Al-Quran dan sunnah. Jadi di dalam agama Islam, akidah dan akhlaklah yang harus diutamakan, bukan simbol, tapi tidak keluar dari syariat. Semoga mengubah kolbu kita. Bila berkenan mohon disebarkan. Ini bagus tulisan ini saudaraku ya, Masya Allah, dibaca itu nanti. Oke, ada 2 tulisan, sebenarnya 3 ini, tapi aku keburu hujan ya, jadi 2 sajalah. Nih, mohon maaf ya kalau tadi agak emosi, begitulah, nggak seneng aku, nggak ada lah tedeng ngaling-ngalingnya, begitulah suasana batin tuh nggak bisa ditipu. Lagi kepingin marah ya marah, enggak. Nih, bagus juga ini tulisannya ini. Stop basa-basi dakwah, Daniel Muhammad Roshid penulisnya. Stop basa-basi dakwah. Sudah makin jelas bahwa dakwah Islam terbukti kalah oleh dakwah kaum sekuler dan musyrik radikal. Jika muslim dituduh radikal garis keras, ingatlah bahwa musuh-musuh Islam tidak cuma radikal garis keras, tapi juga bekerja sama secara struktural, sistematik, masif, dan militan. Karena merasa mayoritas, umat Islam terbukti gagal melakukan hal yang sama, sehingga fitnah dan kerusakan besar telah terjadi dan semakin menjadi-jadi. Stop basa-basi. Ketahuilah bahwa umat Islam Indonesia itu minoritas, yang mayoritas adalah kaum abangan atau sekuler atau radikal. Ya, proses sekularisasi sekaligus deislamisasi besar-besaran melalui persekolahan massal, paksa pemerintah, dan siaran televisi sejak akhir 1960-an. Jika NU dan Muhammadiyah besar jumlah pengikutnya, jumlah kaum sekuler abangan masih jauh lebih besar. Baik aset NU maupun Muhammadiyah memang besar, tapi jika dibandingkan dengan aset para taipan, sebenarnya seperti kelinci dan gajah. Ini tulisan ya, kalau cocok pakai, nggak cocok nggak usah dipakai. Saya percepat ya, ini sudah mulai gerimis. Industri televisi dan persekongkolan massal paksa besar-besaran adalah proyek perjongosan umat Islam agar cukup terampil menjalankan mesin-mesin pabrik pemilik investor asing dan asing, sekaligus cukup dungu untuk terus bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Kini medsos menyita banyak waktu berharga masyarakat untuk kegiatan yang konsumtif. Undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, Jongos adalah puncak proyek perjongosan ini. Sementara sistem keuangan ribawi hasil kesepakatan KMB tahun 1949 di Den Haag adalah instrumen perbudakan umat Islam agar hidup dari hutang sekaligus dirampok kekayaannya melalui term of trade yang tidak adil. Muncrat itu nih. Tenang deh. Aku bacanya nggak tenang ya. Hujan saudaraku ya. Dakwah via mimbar saja sudah nggak terbukti. Dakwah via mimbar saja sudah terbukti gagal. Dakwah melalui ormas yang apolitis sudah terbukti gagal mengangkat derajat kaum muslimin secara ekonomi dan politik. Bahkan riba dibiarkan berlangsung terus walau dianggap darurat.
Saatnya mengambil sikap bahwa praktek perbankan ribawi harus dihentikan karena tidak saja merusak tapi juga memperbudak. Kini ada oknum perbankan yang mengoperasikan pinjaman online, pinjol yang memangsa wong cilik. Baru-baru ini ada narasi bahwa negara tidak boleh kalah oleh ormas semacam FPI. Narasi ini menyesatkan karena negara tidak pernah diancam oleh ormas, tapi diancam oleh partai-partai yang membuat undang-undang dan menentukan APBN serta mengkorupsinya. Bahkan organisasi paling berbahaya di planet ini bukan ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Ikhwanul Muslimin, HTI atau FPI, tapi partai-partai Republik AS ya di bawah Trump. Setelah itu Partai Demokrat AS di bawah Biden. Menurut Noam Chomsky di bawah di bawah Trump, dunia semakin terancam perang nuklir, kehancuran lingkungan dan kematian demokrasi di banyak negara. Kebanyakan partai-partai adalah organisasi pragmatis yang berbahaya. Paham gak maksudnya teman? Saya agak cepat bacanya ya. Iya, jadi apa yang berbau Islam itu selalu disudutkan, diserang ya, teroris. Padahal ya ini sederhananya gini aja lah, FPI lah, HTI lah yang dibubarkan itu, mereka nggak pernah korupsi uang rakyat loh, mereka nggak pernah badok uang bansos loh. Hei orang Islam, hei jongos, orang Islam yang mentalnya jongos, kamu itu biaya hidupmu mahal ya, ngontrak rumah, BPJS ya kan, pajak ini, terus uangmu dikorupsi sama bansos, dikorupsi sama pejabat-pejabat itu. Bukan HTI lo yang korupsi lo, bukan FPI lo yang korupsi lo, ya, bukan Ustadz Farid Okbah lo, ya, bukan almarhum Tengku Zulkarnain lo, bukan saya lo, bukan jongos, mental jongos. Yang korupsi itu mereka, yang partai-partai itu, yang badok duit bansos, yang koruptor ya kan, mulai zaman BLBI ya kan, terus apalagi yang terakhir ini ya PCR, itu mereka loh, bukan HTI loh, bukan FPI loh, bukan khilafah loh, matamu loh ya, bukan khilafah. Hei, aku ngomong sama orang Islam yang mentalnya jongos, orang Islam mentalnya jongos, matamu asu ngono. Jongos kamu itu, rumah ngontrak, ekonomi kiri, kamu itu ikut-ikutan sekuler, ikut-ikutan liberal, ikut-ikutan buzzer. Ya kalau buzzer asli dibayar, kamu buzzer jongos, pokoknya hancur niku. Islam agamamu taek mentalmu. Islam bobok kiai ulama ditangkepin gini, ikut-ikutan aja kamu itu. Bully saya, bulin. Tak beli bulianmu nanti. Sampai di mana tadi? Kita memerlukan strategi dakwah. Para dai dan mubalik jangan jadi simatupang. Siang malam tunggu panggilan, astagfirullah ya. Siang malam tunggu bayaran. Ini lagi umat-umat, kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib telek. Kalau nggak 10 juta nggak datang. Subsidi silang. Kalau yang undang orang kaya, ya harus ada harganya. Matamu. Sahabat-sahabat Nabi itu ontanya dikorbankan, kudanya dikorbankan, kebun kurmanya dikorbankan, hartanya dikorbankan untuk agama Islam. Raimu bone ancuk. Baru jadi ustadz selebriti aja jual mahal. Kalau nggak 10 juta nggak datang. Hubungi manajemenku tuh. Kalau ngundang saya hubungi manajemenku. Nanti kalau yang ngundang miskin gratis, kalau yang ngundang kaya nanti ada tarifnya. Matamu asu. Tae. Ayo jangan jadi simatupang, bener ini. Ya siang malam nunggu panggilan, siang malam nunggu bayaran. Pret. Umat Islam Indonesia tidak perlu menjadi mayoritas. Jadilah minoritas yang kreatif. Jangan jadi mayoritas tapi pasif. Jadi mayoritas tapi pasif. Jadi mayoritas tapi benalu. Jadi mayoritas tapi jongos. Mending jadi minoritas tapi kreatif, produktif, kreatif, inovatif. Apa mana? Sensitif. Apa mana? Allahu Akbar. Yang bangga mengekspresikan diri sebagai muslim di kancah politik, ekonomi dan kebudayaan.
bebaskan pendidikan umat dari dominasi persekolahan, kuatkan keluarga, masjid, dan pesantren sebagai satuan pendidikan dan satuan produksi, serta segera bebaskan umat dari cengkeraman riba. Keren, wis panjang teman. Ya, jadilah orang Islam yang minoritas tapi kreatif. Oke, saya tutup. Saya akan bangun pondok pesantren lagi, yang kedua. Yang di Palu sudah, sekarang bangun lagi. Gratis. Anaknya orang miskin, fakir, duafa, gratis. Anaknya orang kaya, miliarder, gratis. Loh Gus, saya orang kaya Gus. Kan gak enak kalau saya nggak bayar. Ini anakku mondok di sini, ini uangnya Gus, 1 miliar. Matamu bawa pulang. Di depan Al-Quran hartamu gak laku, di depan agama Allah duitmu gak laku, bawa pulang. Yang penting anakmu mau menghafal Quran, terus kemudian besok mau mewariskan Al-Qurannya, itu sudah lebih dari cukup dunia dan isinya. Ada jualan anak itu. Jangan jadi si matupang siang malam nunggu bayaran. Jangan jadi si matupang siang malam nunggu panggilan. Jangan jadi si matupang siang malam nunggu amplopan. Ngeri, jijik. Paham teman? Bacanya agak cepat, tapi paham ya? Paham ya? Kita ini diobo-obo, kita ini diadu domba. Paham gak kamu? Kita ini diadu domba, dibentur-benturkan kita ini. Paham? Kamu rakyat Indonesia, agamamu Islam, kiaimu ditangkap, daimu ditangkap, ulamamu ditangkap, habibmu ditangkap, syaratmu diobo-obo, situs Islam dihapus, gitu kan? Paham nggak? Apalagi sementara hidupmu terus bayar pajak, hidupmu terus serba susah gitu. Tapi kamu membuli orang Islam yang berjuang gitu loh, maksudku. Tak taruh mana utakmu itu loh. Ini video aku khususkan untuk orang Islam yang KTP-nya Islam tapi mentalnya jongos. Ini untuk kamu video ini. Kalau nggak mau berjuang, takut berjuang, minimal doa gitu loh. Jangan ikut-ikutan buzzer, jangan ikut-ikutan jadi jongos. Kalau berani tampilkan akun asli gitu, komen pakai akun palsu, taek kamu itu. Gitu loh. Tunggu komando ulama, taek, tidak ada komando ulama. Ulamamu sudah di penjara, komando apa lagi ditunggu? Tak ulang. Kita sudah kebanyakan ratusan momentum ini, hilang terus momentumnya. Tidak tahu ini azab atau apa, nggak ngerti saya ini. Barakallah. Wes, saudaraku, saya akhiri. Mudah-mudahan manfaat. Salah luput aku jalur sepuro ya. Minta maaf. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Video ini aku khususkan untuk kaum muslimin yang bermental jongos. Mudah-mudahan sadar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.